Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Zidan Ridwan, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Inspektur Daerah Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi anti korupsi diikuti oleh seluruh camat dan kepala SKPD Kabupaten Banjar yang dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Tujuan sosialisasi ini sebagai upaya menyebarluaskan informasi dan nilai-nilai anti korupsi untuk mencegah praktik korupsi dalam menciptakan perilaku dan budaya dalam pencegahan, pemberantasan korupsi dalam rangka membangun masyarakat adil dan berintegritas. Surat edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah menjadi salah satu dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti korupsi yang diikuti seluruh camat dan kepala SKPD Kabupaten Banjar di Guest House Sultan Sulaiman Martapura. Kegiatan dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Muhammad Bardan, Wakapolres Banjar Faisal Nasution, dan Wakapolres Banjarbaru Winda Diningrum. Dalam laporan yang disampaikan Inspektur Daerah Kabupaten Banjar M. Riza Dauli menjelaskan, maksud tujuan sosialisasi ini adalah sebagai upaya menyebarluaskan informasi dan nilai-nilai anti korupsi untuk mencegah praktik korupsi dalam menciptakan perilaku dan budaya dalam pencegahan. Selain itu, pemberantasan korupsi dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan berintegritas. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, ini akan menjadi tantangan seluruh jajaran pemerintah daerah, baik dari dinas, kecamatan, bahkan pemerintah desa, dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambahkan Bupati, prinsip dalam pemerintahan daerah bekerja tentunya menginginkan pembangunan yang baik berkelanjutan, tetapi tidak melanggar aturan. Ia pun mengharapkan semua dinas berkomitmen membantu kepala daerah, sehingga dalam perjalanannya dapat memberikan hasil yang maksimal dalam memenuhi kewajiban dan juga meneruskan visi misi kepala daerah. Di tengah-tengah pemerintahan Kabupaten Banjar, kami mohon juga bimbingan dan masukan dari rekan-rekan Forkopimda, sehingga kami juga kalau terdapat kekeliruan, tolong disampaikan, jangan sampai menyebar luas kemana-mana seperti itu. Yang kita inginkan, kita wujudkan transparansi dan akuntabel di pemerintahan maupun juga di jajaran kami bisa terlaksana dengan baik melalui kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Apapun yang menjadi sinergitas antara Forkopimda terus kita tingkatkan, kita laksanakan dengan baik sehingga bisa melayani masyarakat dan juga membawa kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang koordinasi APIP APH oleh Bupati Banjar dengan Forkopimda dan perwakilan Kota Banjarbaru, dalam hal ini Wakapolres Banjarbaru. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar maju, mandiri, agamis. Mitra Kominfo ditandai dengan penandatanganan pada Giant Cover atau sampul buku raksasa oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di panggung utama Banjar Expo 2023. Buku aktivitas mewarnai cinta Kabupaten Banjar resmi diluncurkan bersamaan dengan Festival Kreativitas Mewarna Anak Usia Dini. Bupati mengatakan kegiatan ini merupakan momen penting bagi anak untuk berkreasi dan mengeksplor potensi diri sehingga menjadi cikal bakal dalam pengembangan kualitas diri ke depan. Saya ingin mengundang terakhir kepada Kepala Dinas. Ditandai dengan penandatanganan pada Giant Covers atau sampul buku raksasa oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di panggung utama Banjar Expo 2023. Buku aktivitas mewarnai cinta Kabupaten Banjar resmi diluncurkan bersamaan dengan Festival Kreativitas Mewarna Anak Usia Dini di alun-alun Ratu Jaleha Martapura.
Di hadapan Kepala BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan, Forkopimda, Bunda PAUD Kabupaten Banjar, dan hampir 300 anak PAUD, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan kegiatan ini merupakan momen penting bagi anak untuk berkreasi, mengeksplor potensi diri sehingga menjadi cikal bakal dalam pengembangan kualitas diri ke depan. Anak usia dini diharap lebih mengenal dan memahami adat budaya, makanan khas, kekayaan lingkungan, dan sumber daya alam Kabupaten Banjar. Menurutnya, penyelenggaraan Festival Kreativitas Anak Usia Dini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dari Bunda PAUD Kabupaten Banjar sebagai bentuk sinergitas antara Pemkab Banjar dengan mitranya dengan maksud mengasah potensi anak secara optimal sesuai kemampuan pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, baik nilai moral agama, bahasa, sosial emosional, dan seni. Anak-anak usia dini diharapkan juga dapat lebih mengenal dan memahami adat budaya, makanan khas, kekayaan lingkungan, dan sumber daya alam Kabupaten Banjar. Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya, tentunya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nur Gita Tias menyampaikan terima kasihnya kepada Dinas Pendidikan yang telah bekerja sama dengan baik sehingga terlaksananya kegiatan. Sebanyak 300 anak dari 40 PAUD yang mengikuti kegiatan diharapkan semakin banyak jumlah pada tahun-tahun mendatang yang akan digelar serentak dengan dukungan Bupati dan Wabub Banjar untuk sama-sama mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Refleksi dari perasaan dan hati saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Banjar, saya ingin menularkan rasa cinta ini kepada anak-anak agar anak-anak lebih mengenal, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, harapannya bukan hanya mencintai dari mewarnai saja, tetapi mereka juga bisa menggambar pembangunan di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang. Alhamdulillah, buku ini menjadi fasilitator sebagai anak-anak untuk mengenal warna, mengenal budaya, mengenal kearifan lokal, mengenal buah dari Kabupaten Banjar seperti cempedak. Itu kan tidak ada ya di provinsi lain selain daripada di tempat kita. Mudah-mudahan varietas buah yang saya tetapkan di sini juga tidak punah di masa-masa yang akan datang. Dengan menulis, dengan berkarya, saya rasa itu menjadi peninggalan yang sangat berharga untuk putra-putri kita di masa mendatang dan di seluruh jenjang pendidikan. Apakah buku nanti disebar ke sekolah-sekolah, Bunda? Alhamdulillah, buku ini tentunya menjadi hak dari PT Erlangga untuk diperjualbelikan dan dipromosikan. Bukan hanya di Kabupaten Banjar, tetapi juga di seluruh Kalimantan Selatan dan mudah-mudahan bisa menembus Pulau Jawa. Karena banyak atensi dari teman-teman yang ada di luar pulau, dari saudara-saudara kita yang kebetulan merantau di luar dari Kalimantan Selatan. Mereka ingin anak-anak mereka tetap tahu dan mengenal budaya Banjar khususnya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar lakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Branch Office BRI Martapura atau Persero tentang kartu kendali LPG 3 kg berbasis uang elektronik di Kabupaten Banjar. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dengan pimpinan cabang BRI Martapura Silawatenung Tagah. Pemerintah Kabupaten Banjar lakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Branch Office BRI Martapura Persero tentang kartu kendali LPG 3 kg berbasis uang elektronik di Kabupaten Banjar. Kesepakatan ini ditandatangani Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dengan pimpinan cabang BRI Martapura Silawatenung Tagah di Mahligai Sultan Adam Martapura. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan mesin edisi kepada pangkalan LPG 3 kg asli Khairi oleh Bupati Banjar didampingi pimpinan cabang BRI Martapura. Bupati mengharapkan dengan program ini dapat membantu masyarakat Kabupaten Banjar untuk mendapatkan LPG tabung 3 kg yang tepat sasaran. Melalui program ini sekaligus juga mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi non-tunai atau uang elektronik. Sementara itu, pimpinan cabang BRI Martapura Silawatenung Tagah mengatakan,
Dalam kerjasama ini, BRI menyediakan kartu Brizi yang didesain pemerintah daerah dan akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ditambahkannya, agar lebih dipahami, timnya akan memberikan tutorial kepada semua pangkalan dan agen LPG. Untuk tahap pertama, pemerintah daerah menyiapkan 1.300 kartu dan berlanjut sampai 6.000 kartu. Oke, hari ini kita melakukan penandatanganan MOU dengan pemerintah daerah Kabupaten Banjar terkait dengan Kabupaten Banjar mempunyai program kartu kendali untuk masyarakat yang tidak mampu, khusus untuk pembelian LPG 3 kg. Jadi pemerintah daerah bekerja sama dengan BRI, di mana BRI menyiapkan kartu Brizi yang didesain oleh pemerintah daerah, di mana kartu ini nanti diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi setiap masyarakat yang kurang mampu akan membeli dengan kartu itu. Jadi nantinya setiap pangkalan menyiapkan LPG-nya dan bisa mendeteksi yang pemegang kartu inilah yang boleh membeli LPG itu tadi. Jadi memang khusus kepada masyarakat yang miskin, yang memang betul-betul sasarannya untuk mereka. Nah, hari ini MOU, nanti pelaksanaan IKS-nya secara teknisnya. Tapi pada intinya sudah paham semua ya, sudah paham semua. Nanti dari tim kami juga akan memberikan semacam tutorial kepada semua LPG, semua pangkalan LPG dan semua agen-agen. Kan di sini ada sekitar 17 agen LPG dan sekitar 70 pangkalan. Nah, ini semua nanti kita gunakan BRI semua. Nah, dari pangkalan ke agen-agen nanti kita aplikasikan sistem kita yang disebut Brimola. Nah, dengan adanya sistem ini nanti, mulai dari user sampai ke agen itu tidak menggunakan uang tunai lagi, jadi semuanya cashless. Nah, itu harapan dari Pak Bupati, karena dengan cashless ini banyak manfaatnya, terutama tidak ada lagi yang namanya uang palsu, tidak ada yang namanya angsuran-angsuran, tidak ada uang lusuh, dan tentunya ini sangat membantu masyarakat, membantu pemerintah daerah, dan membantu pemerintah pusat juga dalam hal mencetak uang. Ya, harapan kita program ini dapat berjalan dengan baik, lancar ya ke depannya, dan kami harap seperti BRI berharap nantinya ada bisnis-bisnis lain yang terkait juga nanti yang bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini didampingi anggota DPR RI Syaifullah Tamliha lakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau bakti sosial operasi katarak di RSUD Ratu Zaleha Martapura. PLT Dirut RSUD Ratu Zaleha Martapura Eka Listirini menyebut total peserta awal pasien katarak sebanyak 364 orang, bertambah hampir 400 orang dari 5 kabupaten atau kota seperti Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Laut. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini didampingi anggota DPR RI Syaifullah Tamliha, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, dan PLT RSUD Ratu Zaleha Martapura Eka Listirini lakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau bakti sosial operasi katarak di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura. Menurut Tri Risma hari ini, operasi katarak ini tidak boleh terlambat, mengingat bahayanya apabila dibiarkan akan mengalami kebutaan. Menurut Risma, operasi tidak perlu ditakuti, mengingat hanya operasi ringan dalam kurun waktu 1 minggu, dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Selama pemulihan operasi, masyarakat diarahkan untuk tidak dibolehkan kena air, menunduk, dan mengangkat beban yang berat. Jadi nggak usah takut, karena sebetulnya ini operasi sangat ringan.
Jadi bukan operasi berat gitu, kecuali yang anak-anak. Kalau anak-anak itu karena takutnya kalau diginikan gitu dia gerak gini kan, karena operasi biusnya bius lokal. Jadi nggak perlu takut karena 1 minggu sudah bisa aktivitas. Memang di dalam 1 minggu itu sementara diarahkan untuk tidak kena air. Kemudian yang kedua tidak boleh menunduk. Kemudian yang ketiga nggak boleh angkat amat berat. Tapi setelah itu udah bebas. Karena kalau terlambat katanya ada 2 pasien yang kemarin takut pulang padahal sudah di assessment. Nah, kalau terlambat itu terjadi kebutaan, malah berat sekali nanti risikonya. Gitu. Dan itu bisa menyerang anak-anak. Jadi di beberapa tempat, alhamdulillah di sini kita belum temukan. Itu kadang anak itu tiba-tiba nilainya jelek. Nah, nilainya jelek, ternyata setelah diketahui bahwa ternyata dia nggak bisa melihat karena ada kataraknya gitu di pelajaran di sekolah. Sementara itu, PLT Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jalekha Martapura, Eka Listirini, menyebut total peserta awal pasien katarak sebanyak 364 orang. Hingga saat ini pasien bertambah hampir 400 orang dari 5 kabupaten kota seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tanah Laut. Untuk pasien katarak di Kabupaten Banjar, sedikitnya 80 orang dan dioperasi hanya 37 pasien. Penyebab beberapa pasien gagal dioperasi diantaranya darah tinggi, hipertensi, dan sebagainya. Kabupaten Banjar kemarin kalau tidak salah jumlahnya sekitar 80 kalau tidak salah. Itu yang operasi ada 30. Keseluruhan ada berapa kota? Ada 5 sebenarnya. Jadi Kota Madia Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Laut. Jadi hari ini yang operasi tanggal 21, Tapin, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut. Yang kemarin itu Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Banjarbaru. Selain itu, Menteri Sosial juga meninjau pasien katarak dan memberikan penghargaan kepada beberapa dokter RSUD Ratu Jalekha Martapura dalam pelaksanaan operasi katarak gratis. Operasi tersebut dilaksanakan dari tanggal 20 hingga 22 September 2023. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah resmi menutup Banjar Expo 2023. Ketua Pelaksana PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar Irwan Jaya mengatakan perputaran uang di Banjar Expo 2023 kali ini mencapai 3,4 miliar. Selain itu, Banjar Expo dikatakan sangat membantu para pelaku UMKM dalam mempromosikan produk unggulan serta menjadi wadah bagi masyarakat mencari lapangan pekerjaan melalui bursa kerja. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah resmi menutup Banjar Expo 2023 di alun-alun Ratu Jalekha Martapura. Ikhwansyah mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meramaikan dan mendukung Banjar Expo 2023 selama 5 hari yang berlangsung dalam kondisi aman dan lancar. Banjar Expo diisi dengan 9 kegiatan menarik, diantaranya pameran pembangunan, Manis Street Food Festival, seminar parenting dan pemberian makanan tambahan, festival kreativitas anak usia dini, festival seni budaya Islami, serta launching buku mewarna cinta Kabupaten Banjar. Adanya berbagai macam kegiatan akan mendorong peningkatan ekonomi di Kabupaten Banjar. Ikhwansyah berharap masyarakat yang berkunjung dapat terhibur dan mendapatkan edukasi untuk mengenal hasil-hasil pembangunan. Sementara itu, Ketua Pelaksana PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar Irwan Jaya mengatakan, perputaran uang di Banjar Expo 2023 kali ini mencapai 3,4 miliar rupiah.
Banjar Expo dikatakan sangat membantu para pelaku UMKM dalam mempromosikan produk unggulan serta menjadi wadah bagi masyarakat mencari lapangan pekerjaan melalui bursa kerja. Dalam kesempatan tersebut, Ikhwan Syah didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri dan Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani menyerahkan penghargaan kepada para pemenang stand terbaik. Terbaik 1 DKUMPP, terbaik 2 Bappedaritbang, dan terbaik 3 DPMPTSP Kabupaten Banjar. Untuk harapan 1, 2, dan 3 masing-masing diraih DPUPRP, BPS, dan PT Air Minum Intan Banjar. Sementara juara favorit yakni diraih Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Selain itu juga diserahkan penghargaan dalam kontes Mars Manis ciptaan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang digelar Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. SMP Negeri 2 Martapura Timur meraih juara pertama dalam lomba ini dan berhak memboyong trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Untuk terbaik 2 Mars Manis diraih SMP Negeri 3 Martapura dan terbaik 3 diraih SMP Negeri 2 Martapura. Sedangkan untuk kontes foto, 5 terbaik diraih Maulana Rabbani, Adi Tovan, Basri Ramadhani, Muhammad Khalidi Rahman, dan Insan Kamil. Sementara Brigade Informasi Manis terbaik dengan jumlah berita terbanyak diraih Hairudin dari Kecamatan Gambut. Kami dari Kominfo Kabupaten Banjar pada hari yang cukup banyak yang ke-3 per tahun ini melakukan kegiatan lomba Mars Manis, kemudian fotografi, kemudian juga penghargaan kepada Brigade Informasi yang terbanyak menjalankan berita tahun ini. Jadi diharapkan lomba ini akan muncul kreativitas tahun depan dan tahun depan salah kita akan salah lagi. Harapannya untuk Kabupaten Banjar, Pak? Harapannya pertama untuk yang lomba Mars Manis itu anak-anak STP kan pesertanya, harapan mereka mencintai Kabupaten Banjar dan kita mengerti apa itu visi misi Kabupaten Banjar. Kemudian pada fotografi kita ingin melihatkan pada masyarakat bagaimana indahnya Kabupaten Banjar dari berbagai sudut dari foto. Kemudian berbagi informasi, kita mengharapkan informasi dari masing-masing SKPD, kecamatan dan tambah menghasilkan berita-berita tiap tahunnya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sebanyak 200 peserta ikuti tradisi budaya Banjar Ba'ayun Maulid yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Pelestarian tradisi budaya Banjar sekaligus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan merealisasikan visi misi Bupati Banjar tersebut diikuti anak berusia 2 hingga 5 tahun yang berasal dari semua kecamatan se-Kabupaten Banjar. Sebanyak 200 peserta ikuti tradisi budaya Banjar Ba'ayun Maulid yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar di halaman Gedung Dekranasda Kabupaten Banjar di Martapura. Tradisi budaya Banjar tersebut dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias. Gita mengatakan Ba'ayun Maulid adalah sarana dakwah keagamaan oleh para alim ulama Banjar dengan tujuan memperkenalkan adat budaya Banjar kepada anak-anak agar lebih banyak tahu tentang budayanya. Ia juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Banjar untuk terus menjaga tradisi ini. Kepada orang tua, ia mewanti untuk menjaga lisan agar jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik, meski dalam keadaan marah sekalipun. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut seorang ibu terhadap anaknya adalah doa. Pelestarian tradisi budaya Banjar sekaligus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan merealisasikan visi misi Bupati Banjar tersebut diikuti anak berusia 2 hingga 5 tahun yang berasal dari semua kecamatan se-Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar.
Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zidan Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.